ketemu lagi dengan Pak Guru di sini di SLC Sport Learning Class. Jadi bagi sobat SLC, sebelum kita lanjut, ada baiknya di subscribe dulu channel SLC dan berikan like-nya, lalu share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa mengetahui tentang teori-teori dan teknik dasar dalam olahraga. Lalu selalu bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SLC Sport Learning Class. Baik, jika sudah, mari kita lanjut ya. Now the moment of victory. The All England crown. Pak Guru akan menjelaskan tentang permainan bulu tangkis. Jadi kompetensi dasarnya yaitu di sini untuk kelas 10 SMA ya. Jadi menganalisis variasi dan kombinasi keterampilan permainan bola kecil untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Lalu untuk prakteknya yaitu mempraktekkan variasi dan kombinasi keterampilan dalam memainkan salah satu permainan bola kecil dengan koordinasi gerak yang baik. Baik, lanjut. Ya. Lalu yang pertama, apa sih itu bulu tangkis atau badminton? Kenapa dinamakan badminton? Ya. Baik. Jadi pengertian bulu tangkis itu adalah ya, permainan ini terdiri dari dua kata, yaitu bulu dan tangkis. Secara harfiah, olahraga ini bisa diartikan sebagai permainan yang dilakukan dengan cara menangkis bola bulu menggunakan raket. Ya. Dan bolanya sendiri merujuk pada kok yang memang terbuat dari bulu-bulu hewan unggas. Maksudnya hewan unggas itu adalah bulu angsa atau bulu ayam atau bulu-bulu unggas yang lainnya yang bisa atau memungkinkan dipakai untuk sebagai bahan bolanya. Lalu bulu tangkis harus dimainkan oleh sedikitnya 2 orang, jadi tidak bisa sendiri ya. Tujuan dari permainan ini adalah memukul kok hingga bisa melayang melewati net, kemudian jatuh ke lantai di area lawan agar terhitung sebagai poin. Bulu tangkis memang terlihat mudah dilakukan, tetapi olahraga ini butuh latihan dan kerja keras tinggi untuk benar-benar menguasainya. Belum lagi ada sederet peraturan yang harus kalian pahami apabila berniat menekuni olahraga yang satu ini ya. Jadi itu pengertiannya ya anak-anak. Jadi yang ingin pertama kali menjadi atlet bulu tangkis yaitu harus tahu peraturannya. Nanti akan kita bahas, ada video yang khusus untuk membahas itu ya. Baik, kita lanjut ya. Kita mulai dari sejarahnya. Sejarahnya bulu tangkis itu dari mana sih? Ya, pertama di Mesir kuno, yaitu 2000 tahun yang lalu. Jadi ada beberapa orang yang memainkan sebuah permainan yang menggunakan bola dan pemukul. Nah, lalu ada di Tiongkok lagi dengan nama Jianzi. Cuma Jianzi ini memang menggunakan bola bulu ya, atau buah yang ada daunnya, tetapi tidak menggunakan pemukul, jadi menggunakan kaki atau tangan ya. Lalu berkembang dan dibawa ke Inggris pada abad pertengahan. Nah, di sana sudah diberikan nama oleh tentara Inggris pada waktu itu dengan nama Battledores and Shuttlecocks, yaitu Battledores artinya jadi sebuah bola dengan bahan bulu ya, diisi bulu-bulu unggas yang dipukul menggunakan dayung atau pemukul dari kayu ya. Bisa dayung perahu atau sampan, dan pemukul yang memang dikhususkan untuk Battledores ini ya. Lalu
berkembang lagi dibawa oleh tentara Inggris, tentara Inggris ke London. Ya, jadi di London ini mulai populer pada tahun 1850. Dan setelah di London, tentara Inggris itu membawa permainan ini ke Jepang, ya, dan ke Republik Rakyat Tiongkok, lalu ke Siam ya, atau saat ini namanya Thailand. Nah, berkembang lagi di sana masih namanya adalah Battledores atau Shuttlecocks ya. Nah, setelah dari Jepang, dari Tiongkok, dan dari Siam, berkembang menjadi olahraga yang kompetitif ya. Yang kompetitif itu diciptakan oleh tentara Britania ya di Pune, India pada abad ke-19. Saat mereka menambahkan jaring dan memainkannya secara bersaingan. Jadi sudah mulai dipasangkan jaring ya, supaya ada tantangan. Ya, jadi dulunya itu tidak menggunakan net atau jaring. Nah, karena di kota Pune sebelumnya dikenal sebagai Puna. Ya, jadi double O ya, Puna. Ya. Lalu berkembang lagi di Inggris pada 1850-an. Lagi berkembang ya, dibawa lagi ke Inggris. Nah, ya. Lalu pada tahun 1860 ya, seorang bernama Isaac Spratt ya, seorang yang bos lah istilahnya, bos di bidang mainan anak-anak, jadi memberikan nama badminton ya, badminton ya. Jadi Isaac Spratt ini menerbitkan selebaran ya, jadi dinamakan badminton. Sejak itu nama Battledores dan Shuttlecock ini dirubah menjadi badminton dan menjadi olahraga yang populer ya. Lalu setelah itu dibawa ke Indonesia pada tahun 1930 yang mulai dikenal di Indonesia ya, dan mulai berkembang di tahun 1947 setelah kemerdekaan. Jadi sebelum kemerdekaan bulu tangkis itu tidak berkembang ya di Indonesia, tapi hanya dimainkan oleh pribadi-pribadi seperti bangsawan lah, atau kalangan-kalangan kolonial pada zaman itu ya. Nah, setelah berkembang pada tahun 1951 mulai dibentuk PBSI ya, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Nah, jadi sampai saat ini bulu tangkis di Indonesia itu adalah bulu tangkis yang terkuat di dunia. Jadi bisa kalian search ya, misalnya seperti pemain-pemainnya, seperti dulu ada Susi Susanti, ada Taufik Hidayat, yang pada zaman ini ada Kevin Sanjaya ya, seperti Minion ya, bisa kalian search itu ya. Lanjut, nah kita ke ukuran lapangan bulu tangkis ya. Jadi seperti ini ya penampakan lapangan bulu tangkis. Jadi panjang keseluruhan dari lapangan itu adalah 13,40 meter, dan dengan lebar keseluruhan yaitu 6,10 meter ya. Jadi seperti ini ya. Jadi apa gunanya kotak-kotak yang ada di samping dan di belakang ini ya, sebentar kita bahas ya. Lanjut ya, untuk net. Nah, untuk net ukuran net yaitu tinggi tiangnya adalah 1,55 meter ya, dengan tinggi net ya dari lantai, tinggi net yaitu 1,524 meter, dan lebar net, nah lebar net yaitu 0,76 meter ya, atau 76 cm. Panjangnya bagaimana?
yaitu panjangnya sama dengan lebar lapangan bulu tangkis. Kalian bisa mundurkan sedikit videonya, di sana sudah ada. Ya, seperti janji Bapak, sekarang kita bahas apa sih gunanya kotak yang di samping belakang, di samping dan di belakang, yaitu seperti ini gunanya ya. Gunanya adalah untuk sebagai titik servis dan permainan ya, permainan. Jadi apabila orang atau atlet bulu tangkis itu dimainkan dengan partai tunggal, nah jadi yang dipakai sebagai kotak servis, masuknya bola servis adalah di bagian yang hijau ini ya, sampai ke kotak belakang. Nah dan juga kotak yang di samping sini tidak dipakai untuk permainan tunggal ya, tunggal. Nah kita ke sebelah kanan. Nah lalu yang ini bagaimana untuk ganda? Nah untuk ganda, untuk servisnya, kotak servisnya ada di, ya ini lihat kotak hijaunya. Jadi yang ditandai oleh dengan warna hijau adalah kotak yang di tengah di tempat pemain dan kotak yang di pinggir. Ya hanya itu saja yang dipakai servis masuk. Dan ketika bola jatuh di area servis yang di belakang itu, di kotak belakang itu dianggap foul atau tidak masuk ya. Dan untuk permainan ganda putra, jadi area lapangan yang digunakan adalah seluruhnya. Jadi ketika ada bola masuk atau out, yang kotak di belakang ini juga digunakan ya. Ya, mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Ya, kita lanjut. Lalu untuk sarana permainan bulu tangkis, apa saja sarananya ya? Kalian sudah rata-rata pasti sudah mengetahui ya. Ya, di antaranya ada raket. Ya, bagian-bagian raket itu ada head ya, atau kepalanya, bagian kepala. Ada string area atau area senar yang dipasangi senar. Ada throat atau lehernya ya. Ada shaft atau batangnya, dan ada handle atau pegangannya ya. Jadi secara keseluruhan raket ini dinamakan frame ya, frame ya. Lalu kita ke bolanya. Nah untuk bola ya, kalian bisa lihat di sini bulunya itu terbuat dari bulu angsa ya, jumlahnya sekitar 16 dengan panjang bulu yaitu 62 sampai 70 mm ya, 6,2 sampai 7 cm ya. Lalu pemasangannya diikat dengan tali yang diisikan lem ya. Lalu di sini ada label, brand label atau label mereknya, misalnya seperti Butterfly atau Rocket atau yang lainnya. Lalu ada pembungkus kayu ya, pembungkusnya ya. Ini pembungkusnya terbuat dari biasanya kulit sintetis ya. Nah lalu di dalamnya ada kayu yang lunak atau cork wooden ya, cork wooden yang biasa dipakai sebagai penutup anggur, penutup minuman anggur ya, atau penutup wine ya. Udah, kita lanjut ya. Kita ke teknik-teknik dasar permainan bulu tangkis ya. Yang pertama kita berbicara dulu gripnya ya. Ada backhand grip dan forehand grip ya. Jadi bagaimana itu backhand grip, itu maksudnya apa ya? Jadi backhand grip adalah di mana jempol tangan atau ibu jari tangan itu sejajar dengan kepala yang diletakkan secara mendatar ya, mendatar atau horizontal. Bisa kalian lihat di angle 2 ya, di mana ibu jari tangan sejajar dengan permukaan kepala raket
ya, permukaan senar ya. Nah, lalu forehand grip. Forehand grip itu bagaimana? Nah, forehand grip di mana sudut antara ibu jari dan telunjuk itu sejajar dengan bagian frame atau pinggir dari kepala raket ya. Bisa kalian lihat di angle 2 di sini ya. Nah, lalu kalau pukulan backhand, pukulan forehand itu bagaimana? Nah, untuk pukulan forehand yaitu telapak tangan menghadap ke arah lawan, dan untuk pukulan backhand ya sebaliknya ya. Jadi punggung tangan menghadap ke arah lawan, atau dibilangnya pukulan dari arah kiri. Kalau forehand grip, pukulan dari arah kanan ya. Lalu ke stance atau posisi berdiri ya. Posisi berdirinya seperti ini ya, kaki dibuka selebar bahu atau serileks mungkin, dan posisi siap dengan kepala raket berada di atas ya, dan gripnya berada di bawah. Lalu tangan lainnya sebagai penyeimbang atau untuk mengarahkan raket kemana arah raket tersebut berayun ya. Lalu ke footwork. Nah, footwork ini diartikan adalah gerakan kaki selama permainan bulu tangkis ya. Gerakan kakinya seperti apa ya. Ya, untuk lebih jelasnya kalian bisa search di Google atau di video yang lain. Banyak footworknya ya. Kalau Bapak jelaskan di sini durasinya terlalu panjang, terlalu lebar. Ya, bisa kalian search ya. Banyak kombinasi-kombinasi gerakan kaki yang bisa kalian pelajari. Ya, lalu ke pukulan servis. Nah, seperti Bapak bilang tadi, pukulan forehand dan backhand ya, itu berlaku juga pada saat kalian menservis ya. Nah, di sini ada dua jenis forehand service atau servis panjang ya. Seperti ini ya caranya dilakukan, yaitu mengayunkan raket dari belakang, lalu bola dilepaskan dan pukul bolanya dengan cara mengayunkan raket ya. Ya, itu bisa dilihat posisi telapak tangannya menghadap ke arah daerah lawan. Lalu untuk backhand service bagaimana? Nah, backhand service itu posisi bola diletakkan sejajar dengan dada ya, agak lebih di bawah dengan dada atau diafragma paru-paru. Lalu raket berada di belakang, kepala raket berada di belakang bola dan diayun ya. Tampilannya adalah seperti ini. Jadi backhand itu seperti kalian lihat, punggung tangan menghadap ke arah area lawan. Ya, itu untuk pukulan servis ya. Ya, lalu teknik pukulan yang selanjutnya adalah pukulan drive. Ya, pukulan drive, mengapa dibilang drive? Bukan berarti menyetir ya. Bukan berarti menyetir. Tapi pukulan drive itu adalah pukulan yang sejajar dengan lantai lapangan ya. Jadi dianggapnya adalah pukulan lurus ya, pukulan lurus, pukulan drive ya. Lalu ke pukulan clear ya, pukulan clear ya. Clear bukan berarti sampo ya. Di sini clear ini adalah pukulan lob atau pukulan yang melambungkan bola ke atas ke arah belakang lawan ya, ke area lapangan paling belakang ya. Arahnya adalah ke sana ya. Ya, jadi seperti dilihat di gambar seperti ini ya. Kita lanjut ya. Untuk pukulan smash. Nah, pukulan smash kalian sudah pasti rata-rata tahu ya. Pukulan smash itu bukan smash boy band. Kalau smash boy band itu lain ya. Nah, jadi dalam bulu tangkisnya itu memukul bola ya, memukul bola
dengan keras ke arah lawan, ke arah daerah lawan yang sulit ya, dengan arah menukik tajam ke area lawan ya, seperti gambar lihat seperti ini ya. Nah, lalu ke pukulan drop shot. Nah, mengapa dinamakan drop shot? Karena pada saat memukul bola, bola diarahkan dengan pelan ya ke daerah kosong lawan, sehingga lawan sulit menjangkaunya. Dan itu areanya adalah lebih banyak di area depan ya, depan lawan ya. Seperti ini gerakannya dan arah bolanya seperti ini, pelan tetapi mencari area yang kosong ya. Lanjut ke pukulan netting. Nah, netting di sini artiannya adalah memainkan bola sedekat mungkin dengan net. Nah, jadi bisa dilihat bagaimana atlet bulu tangkis tersebut memainkan bola yang mendekat sekali dengan net. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyulitkan lawan menggapai bola tersebut ya, dan mengembalikan bola tersebut. Kalau sudah dekat dengan net, bagaimana caranya mengembalikan? Nah, itu ya, nanti raketnya kena net ya. Ya, seperti itu, seperti dilihat di gambar ya. Baik, itu saja penjelasan teori dasar dan teknik dasar permainan bulu tangkis dari Pak Guru. Pak Guru ucapkan terima kasih, dan silahkan tunggu video-video dari SLC berikutnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya anak-anak. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, salam sehat.